Kali ini kembali bersama dengan saya Cici Idawati SPD dari TKS Terbang Sri CGP Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi di modul 1.4. Koneksi antar materi yang akan saya bahas kali ini adalah dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, dari nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantoro, menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis tetapi dinamis. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantoro tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Nilai dari guru penggerak adalah mandiri, berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah-langkah menggunakan metode apresiatif inquiry dengan tahapan bagja. Adapun tahapan bagja adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Dari budaya positif tersebut akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid saat belajar. Budaya positif ini juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sejauh mana pemahaman kita tentang konsep inti yang telah dipelajari dalam modul ini? Yang pertama dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua dari nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Dan yang ketiga, posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini diantaranya adalah kebutuhan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguatan dan kebebasan. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Yang tahapannya adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan kebutuhan. Setelah mempelajari modul ini, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih mampu menahan emosi saat ketika menghadapi siswa yang melakukan tindakan indisipliner. Saya mencoba memposisikan diri saya berada pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya, serta mengubah perilaku tersebut menjadi budaya yang positif. Pengalaman yang saya alami terkait dengan penerapan konsep inti dalam budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah.
Dalam melakukan posisi kontrol sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan guru senior yang merasa bahwa posisi penghukum adalah langkah yang paling baik dalam membentuk budaya disiplin positif. Sehingga saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasi hal ini kepada teman sejawat. Perasaan saya terkait pengalaman hal tersebut, peran saya sangat tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanggung jawab perilakunya dan mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahan. Hal baik terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut dan hal yang perlu diperbaiki. Hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berbagai pihak kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi kontrol seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang sering saya pakai dan bagaimana perasaan saat itu dan sekarang, dan apa perbedaannya. Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan saya merasa senang dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang baik antar semua warga sekolah dan sarana sekolah. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sedangkan sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dari koneksi antar materi. Terima kasih, salam sehat, dan salam guru penggerak.